Dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Kemarilah. Ada apa Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Iya putriku, ada pemberitahuan penting. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang. Lalu apa hubungannya dengan kami? Kami telah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan nikahkan dengan Raden Inu, Ayahanda? Kami telah memutuskan Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Begitu rupanya. Maaf Ayahanda, Galuh izin ke belakang. Permisi. Terima kasih Ayahanda. Sama-sama putriku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Di sisi lain, Galuh Ajeng merasa iri dengan Chandra Kirana yang bernasib baik dan akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun pergi mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Apa yang kau butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu, penyihir. Kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin kau menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Aku ingin dia menderita. Bisa-bisa dia dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Dia kan laki dambaanku. Baiklah. Jika kau ingin aku mengutuknya menjadi hewan yang menjijikan seperti yang kau inginkan. Terima kasih, penyihir. Ini berapa keping emas sebagai imbalannya? Baiklah, aku akan menyiapkan kutukan. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar. Ia ingin membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana dihadang oleh penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Hahaha, kamu pasti Chandra Kirana ya? Sepertinya kamu sangat tenang sekali hari ini. Hahaha. Siapa kamu? Diam, aku di sini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu lah yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, untuk apa ia menyuruhmu? Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Hahaha. Hahaha. Saat siang hari kau akan menjadi manusia. Bila menjelang malam kau akan kembali lagi menjadi keong. Hahaha. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala. Dan baru ia sadari, ada seekor keong bercangkang emas tersangkut dalam jalanya tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Oh, keong yang cantik. Aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong itu di tempat yang aman, lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Sampai jam segini, aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak, mau makan apa aku hari ini? Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Kirana kembali ke wujud manusianya. Wah, kenapa aku ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek tua yang membawa aku. Untuk makan saja, ia harus mencari ikan di sungai. Baiklah, aku akan membuatkan makanan untuknya. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget. Di meja sudah tersedia banyak masakan yang terlihat enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirimkan masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya,
Nenek ingin memastikan apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapa kamu putri cantik dan dari mana asalmu? Aku Putri Chandra Kirana dari Kerajaan Daha. Aku ada di sini karena saudaraku mengutukku menjadi keong emas. Dia merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Aku tidak tahu saudara macam apa itu saudaramu. Tapi yang namanya cemburu, semua akan dilakukan. Ya sudah, tidak apa-apa. Untuk sementara kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati telah mengetahui kabar bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Dan penyihir pun mengetahui kabar tersebut. Lalu mengirimkan Gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden ini diberikan arahan yang Tenang salah. anak muda, aku akan mengarahkanmu menuju desa Dadapan. Di sana ada Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja arahku. Ayo. Baiklah, terima kasih atas bantuan. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Beberapa hari. Oh iya, Kek, ini ada sedikit makanan. Terima kasih, wahai anak muda. Janganlah engkau mengikuti burung gagak itu, karena burung gagak itu telah menyihir kekasih kamu. Burung gagak itu memberi kamu arah yang salah. Chandra Kirana disihir? Iya, ia menyihir. Ia disihir oleh saudaranya sendiri, yaitu Dewi Galuh. Lalu aku harus apa, Kek? Kamu harus mengikuti aliran sungai ini sampai ke ujung sana, dan di ujung sana terdapat desa yang namanya desa Dadapan. Terima kasih, Kek. Aku akan melanjutkan perjalananku. Berhati-hatilah wahai anak muda. Baiklah, Kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air, karena pembekalannya sudah habis. Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa beristirahat sebentar dan meminta seteguk air. Karena lelah sekali rasanya sudah berjalan sejauh ini. Permisi. Iya, sebentar. Bukannya kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa di sini? Panjang ceritanya. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Ayo kita pulang. Ayahmu sudah menunggu. Terima kasih kamu telah menyelamatkanku. Siapa itu Putri Kirana? Ini Raden Inu. Dia yang aku ceritakan waktu itu. Dia ingin membawaku pulang ke istana, tapi aku tidak mau meninggalkan nenek sendirian di sini. Ya sudah, tidak apa-apa. Keluargamu pasti merindukanmu. Kamu juga pasti merindukannya. Bagaimana jika nenek ikut kami ke istana dan hidup bersama kami? Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung. Dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia. Kami dari kelompok Keong Mas mengucapkan Terima kasih telah menonton penampilan kami.